Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembantu, Bapak Dharma Wijaya, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Prof kami untuk mempresentasikan metode penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Giras Budi Songko dengan NIM 6323 1163. Perkenalkan, nama saya Anu Damai dengan NIM 633482. Perkenalkan, nama saya Oki Dunaima dengan NIM 323 1174. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dengan NIM 323 Perkenalkan, nama saya Sigi Berana Sabutro dengan NIM 323 1508. Perkenalkan, nama saya Sarwan Dika Darmawan dengan NIM 63230899. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan metode penelitian dengan judul pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Mayora Indah. Di sini saya akan membahas bab 1 atau pendahuluan, yaitu latar belakang. Di sini ada kualitas laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perusahaan karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, perusahaan dituntut menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, akurat, dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta keterbatasan pemahaman sistem yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi atau SIA yang berperan dalam mengolah data transaksi menjadi transformasi keuangan yang akurat dan terpercaya. Selain itu, sistem pengendalian internal atau SPI juga penting untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai prosedur, menjaga aset serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Untuk selanjutnya perusahaan masalah. Ini ada 3. Yang pertama, pengaruh dia. Apakah sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Mayora Tbk? Yang kedua, pengaruh SPI. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Mayora Tbk? Yang ketiga, pengaruh simultan. Apakah SIA dan SPI secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Mayora Tbk? Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini ada 3. Pertama, analisis pengaruh SIA, menguji sejauh mana sistem informasi mengoptimalkan pelaporan. Yang kedua, analisis pengaruh SPI, mengevaluasi efektivitas kontrol internal dalam menjaga keandalan data. Yang ketiga, uji simultan, yaitu menentukan pengaruh hubungan kedua variabel terhadap output keuangan. Selanjutnya, ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademis, memberikan kontribusi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi referensi teratur bagi peneliti selanjutnya mengenai efektivitas SIA dan SPI di industri manufaktur. Yang kedua, bagi perusahaan, menjadi bahan evaluasi manajemen PT Mayora Tbk dalam memperbaiki sistem yang berjalan guna menghasilkan laporan yang lebih akurat, relevan, andal, dan tepat waktu. Baik, selanjutnya sistem informasi akuntansi. Menurut SELA 2003 bahwa sistem adalah rangkaian komponen yang bekerja sama mencapai tujuan, sedangkan informasi adalah hasil olah data untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah elemen yang mengubah data menjadi informasi akuntansi. Ini SIA makin canggih dan otomatis berkat teknologi membuat data lebih akurat serta membuat peran akuntansi menjadi mitra bisnis yang strategis. Lalu yang kedua ada indikator dan dimensi. Menurut DeLong
dan Midland keberhasilan sistem informasi akuntansi dinilai dari 6 hal, yaitu sistem yang andal, informasi yang berkualitas, layanan yang baik, dan kemudahan pemakaian, keputusan penggunaan, serta manfaat bagi kinerja. Semua ini saling berkaitan dan menentukan mutu laporan keuangan. Lalu, pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli. Menurut Supriyanto, pengendalian internal adalah proses prosedur yang dijalankan perusahaan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai dengan baik. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menjaga aset perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan kebijakan manajemen berjalan dengan baik. Lalu ada indikator sistem pengendalian internal, yaitu sistem pengendalian internal terdiri dari 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berfungsi untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif, mengendalikan risiko, menjaga aset perusahaan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Di sini ada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan kemampuan laporan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat, akurat, dan sesuai kebutuhan pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Dimensi kualitas laporan keuangan yaitu yang pertama relevan, informasi sesuai kebutuhan, dan yang membantu keputusan. Yang kedua, reliability atau andai, informasi jujur, dapat dipercaya, dan bebas kesalahan material. Yang ketiga, dapat dipahami, informasi yang disajikan jelas dan sistematis. Yang keempat, dapat dibandingkan, laporan dapat dibandingkan antara periode maupun perusahaan. di sini ada kerangka berpikir. Di variabel independennya itu ada dua, yaitu sistem informasi akuntansi itu sebagai X1 dan sistem sistem pengendalian internal sebagai X2. Itu berpengaruh kepada variabel bebas, yaitu kualitas laporan keuangan, yaitu Y. Di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu HO1 atau H1, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua ada H1, sistem informasi akuntansi terpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan PT Mayora Tbk. Baik, selanjutnya hipotesis penelitian yang H02. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Yang H02-nya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. H3 pengaruh simultan. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H3 pengaruh simultan. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Bab 3, penelitian. Yang pertama dari desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif
Yang keduanya, populasi dan sampel penelitian. Seluruh karyawan PT Mayora Indah Tbk yang berjumlah 45 orang karyawan. Yang ketiganya, definisi operasional variabel. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi sebagai X1, yang keduanya sistem pengadaan internal sebagai X2-nya, yang ketiganya kualitas laporan keuangan sebagai Y. Yang keempat ada teknis pengumpulan data. Yang pertama ada observasi langsung lingkungan kerja. Yang keduanya ada kuesioner 21 butir atau skala Likert 1 sampai 5 ke 45 karyawan. Yang ketiganya ada studi dokumen perusahaan sebagai pendukung. Yang kelima ada teknis analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan statistik deskriptif untuk mengolah data, melihat hubungan variabel dan menarik kesimpulan penelitian. Yang keenam, pengujian data dilakukan dengan dua cara, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada hasil label validitas. Berdasarkan tabel, pernyataan kuesioner variabel kualitas laporan keuangan X1 dan sistem pengendalian internal X2 dapat divalidasikan berdasarkan tabel, dapat dinyatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari table sebesar 0,301. Dan pertanyaan ketiga, kualitas laporan keuangan X3 juga dapat divalidasikan berdasarkan tabel, dapat dinyatakan valid karena item pernyataan memiliki nilai lebih besar dari table sebesar 0,301. Dan untuk hasil realitasnya, berdasarkan tabel dari hasil uji realitas menggunakan nilai float batch variabel alpha diperoleh bahwa seluruh variabel dapat penelitian ini, yaitu sistem informasi akuntansi sebesar 0,889, lalu sistem pengendalian internal sebesar 0,893 dan kualitas laporan keuangan sebesar 0,909. Memiliki nilai lebih besar dari table sebesar 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memenuhi kriteria reliabilitas dan dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable, sehingga layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Kesimpulan dari hasil olah data. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel sistem informasi akuntansi S1, sistem pengendalian internal X2, dan kualitas laporan keuangan Y dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R table sebesar 0,301. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai converge alpha lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur variabel penelitian secara tepat, konsisten, dan dapat dipercaya untuk mendukung analisis pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Demikian presentasi yang mau kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini data kami visualnya. Saya pindahin dulu. Kayak Excel dulu, Ya ini Excel ya Pak. dirapetin. Dari update to Excel ya saya pindahin ke data view-nya.
Jadi di sini kita ganti nama dulu, kita upload dulu semuanya. Control F, di replace. Ganti di replace all. Nah, lalu bagian 2-3-nya di ganti total. Jadi kita langsung ke data validitasnya. Kita buka ini. Lupa Pak. Ya. Namanya ada. Saya mau nyari validitas X1-nya. Jadi peroleh habis itu ini. Oke, tadi udah saya pindahin. Tinggal dipencet oke. Nah, jadi di sini validitas dari X1-nya bisa dilihat dari totalnya 70 ini. Kita di airtable-nya tuh tadi 0,301. Jadi di sini di atas 0,301. Jadi di sini bisa dibilang valid dari X1-nya. Oke. Jadi yang kedua kita cari Reliable. reliable. Kita ke scale, itu reliability analysis. Nah ini kita pindahin. Analisisnya kita yang scale ini kita checklist. Oke, di continue. Oke. Nah di sini variabelnya kita X1-nya di 0,889 dari 7 item, dan airtable-nya kita ada di yang Alpha Cronbach. Alpha Cronbach. Cronbach Alpha. Oh ya, Cronbach Alpha-nya kita di 0,889 dan di airtable Jadi reliable. ya, jadi Alpha Cronbach-nya 0,60 ya. Ya, udah cukup. Ya. Ya kamu Dari penjelasan SPS beberapa kali, mohon maaf apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.